Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 7 Oktober 2025, maka alhamdulillah setelah kita melaksanakan sholat duhur berjamaah di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, Allah dengan rahmatnya kepada kita yang wajib kita syukuri memudahkan untuk menuntut ilmu. Maka ini adalah kenikmatan yang wajib kita syukuri, di mana Allah memudahkan kepada hambanya untuk beribadah dan beribadah, mengumpulkan zat liyaumil ma'ad. Wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Maka berapa dari manusia dihalangi oleh Allah atas kenikmatan seperti ini. Maka pembahasan kita masih di hadis Sahih Muslim dari Kitabil Iman, yang mana pembahasan kita tentang permasalahan haramnya seseorang yang membunuh seorang muslim yang tadinya kafir kemudian masuk kepada Islam ayyamankan dengan alasan apapun. Di hadis yang terdahulu telah kita sebutkan riwayat dari Miqdad Ibnul Aswad, di mana seseorang yang kafir diperangi, kemudian orang ini berhadapan dengan Miqdad Ibnul Aswad. Faqatalani fadaraba ihda yadayya, maka kita saling berbunuhan. Dan orang kafir ini berhasil mematahkan atau memutuskan bahkan tangan saya bisayf faqata'aha. Kemudian setelah itu Al-Miqdad Ibnul Aswad ingin membalas, maka dia berlindung kepada pohon dan berkata, aslamtu lillah, maka aku telah masuk kepada Islam dan aku masuk Islam karena Allah. Maka di sini Al-Miqdad Ibnul Aswad tidak jadi untuk membunuhnya, padahal dia mampu, dan dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ba'da an qalaha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqtulhu. Maka Nabi mengatakan, jangan engkau membunuhnya. Dan bahkan disebutkan ilahnya, la taqtulhu fa in qataltahu fa innahu bimanzilatik. Jangan engkau membunuhnya, karena jika engkau membunuhnya dia sudah berada di lingkunganmu, di koridor Islam, gelanggang keislaman. Maka tidak boleh masuk kepadanya perkara-perkara yang di pelajaran yang lalu telah disebutkan dari Al-Quran dan hadis tentang pengharaman membunuh seorang muslim. Adapun an taqtulahu wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimah allati qala. Maka adapun jika kamu membunuhnya sebelum dia bersyahadat, maka dia berada di tempat kelompok musyrik kafir, maka boleh untuk dibunuh. Adapun sekarang kita masuk kepada hadis yang bermakna lain dari Usamah ibn Zaid. Kif tu sami hadis awalan atau ba'd? Ta'kid. Wal an hadithun akhar. Haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Haddatsana Abu Khalid Al-Ahmar. Ayat tahwilus sanad. Wa haddatsana Abu Quraib wa Ishaq ibnu Ibrahim an Abi Muawiyah kilahuma anil A'mash an Abi Dhobyan an Usamah ibni Zaid. Wa hada hadis Ibnu Abi Syaibah qala
ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin fasabahna al-huruqati min Juhainah fa adraktu rajulan faqala la ilaha illallah fata'antuhu fawaqa'a fi nafsi min dalika fadakartuhu lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aqala la ilaha illallah wa qataltahu qala qultu ya Rasulullah inna ma qalaha khaufan minas silah qala afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla fama zala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idin qala faqala Sa'dun wa ana wallahi la aqtul musliman hatta yaqtulahu dul butaini yakni Usamah qala rajulun alam yaquli lahu jalla wa ala fi surati Taubah wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu alladina kulluhu lillah wa yakunu alladina wa yakunu adinu kulluhu lillah faqala Sa'dun qad qatalna hatta la takuna fitnah wa anta wa ashabu turiduna an tuqatilu hatta takuna fitnah. Fa fi hadzal hadits barakallahu fikum narrated by Usamah ibn Zaid that the messenger of Allah sent us in a raiding party or in the small of the commando. Maka disebutkan diriwayatkan dari Usamah ibn Zaid bahwa Nabi mengutus kami fisariyatin. Makna sariyah adalah kelompok kecil dari serdadu-serdadu yang dikirim. Seperti di ilmu militer ada pelatun yang dipimpin biasanya 40 orang. Dan ada kelompok demikian dan demikian yang dikepalai oleh pelatun itu biasanya sersan. Maka terbagi menjadi 40 kelompok yang bertugas ada membawa radio untuk informasi ke pusat, ada membawa khusus pengobatan jika orang-orang yang 40 itu terluka, dan ada komando dari orang-orang yang memang berada di medan pertempuran. Maka di sini semuanya dinamakan sariyah. Yang maknanya sariyah adalah peloton kecil. Maka dulu kata Usamah ibn Zaid, firas fi sariyatin fasabahna al-huruqat min Juhainah. Maka kami diutus ke daerah bernama Al-Huruqat dari Bani Juhainah. Maka nama daerahnya Al-Huruqat, dan untuk berperang dengan Bani Juhainah. Kemudian di saat dalam pertempuran Usamah ibn Zaid mengikuti seseorang dari mereka, dari kelompok orang kafir. Fa adraktu rajulan, maka di saat didapati dan dia tinggal sendirian, terdapati oleh Usamah ibn Zaid, tertangkap. Maka dalam keadaan ketakutan itu dia berkata la ilaha illallah. Fata'antuhu, ini dia bedanya. Maka aku menikamnya dengan apa? Diriwayat nanti dengan tombak, bukan dengan pisau kecil, dengan tombak. Fata'antuhu fawaqa'a fi nafsi min dalika.
Maka di saat aku membunuhnya terasa penyesalan. Orang ini masuk Islam, kenapa aku membunuhnya? Fadakartuhu lin-nabi. Maka aku menceritakannya kepada Nabi. So the man said, I caught hold of a man and he said. Maka di sini Usamah ibnu Zaid mendapati, maksudnya menangkap satu orang dari mereka. Dan dalam keadaan itu dia berkata, there is no God but Allah. Maka dia masuk Islam dan mengatakan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. I attacked him with a spear. Maka di sini aku menikamnya dengan spear, dan makna spear adalah dengan tombak. It once occurred to me and I talked about it to the apostle sallallahu alaihi wasallam. Maka aku merasakan di hatiku tidak nyaman, ada sesuatu kesalahan. Maka aku menceritakan kepada Nabi. The messenger of Allah said, did he profess there is no God but Allah, and even then you killed him? Maka di sini Nabi dalam keadaan marah tentunya. Aqala la ilaha illallah wa qataltahu. Maka apakah kamu membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Qultu ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Ini alasan dari sahabat. And even then you killed him? I say, messenger of Allah, he made a profession of it out of the fear of the weapon. Maka kamu telah membunuhnya dan dia telah masuk kepada Islam, mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini dalihnya, oh Nabi Allah, he made a provision of it out of the fear of the weapon. Dia tidaklah mengucapkan syahadat kecuali dia takut dari senjataku, takut dibunuh, itu maknanya. Maka ini alasan dari Usamah ibnu Zaid. Maka Nabi tidak mempedulikannya. Qala afala syaqqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla. Maka dikatakan oleh Nabi tidak. Nabi mengambil dari alasan dia takut masuk Islam karena takut dari senjata, takut dibunuh dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan, he said, did you tear his heart? Apakah kamu telah membelah hatinya in order to find out whether it had professed or not? Maka apakah kamu membongkar hatinya sehingga tahu apakah dia takut kepada Allah ataupun ikhlas untuk masuk kepada Islam? Di sini pertanyaan Nabi bertubi-tubi. Famazala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni aslamtu yauma idin. Maka dikatakan oleh Usamah ibnu Zaid bahwa Nabi Muhammad SAW terus mengulang-ulang kalimat ini. Maka dikatakan, did you tear his heart in order to find out whether it had professed or not? And he went on repeating it to me till I wished I had embraced Islam that day. Maka kalimat itu diulang-ulang oleh Nabi kepadaku. Apakah kamu telah membongkar hatinya sehingga kamu membunuhnya karena takut kepada senjata, atau dia telah masuk kepada Islam ikhlas misalnya karena Allah? Maka mazala yukarriruha, terus Nabi mengulang-ulang ini sampai Usamah merasakan sempit dada.
Yukariruha alayya, terus diulang kepadaku. Hatta tamanaitu anni aslamtu yauma idin, sampai aku mengharapkan bahwa aku orang yang mu'alaf, masuk Islam sekarang. Kenapa? Karena orang yang masuk Islam baru diberikan keringanan. Tidak tahu, jahil, baru masuk Islam. Maka aku orang yang sudah lama masuk Islam. Dan ini adalah kesalahan dari sahabat yang mulia. Faqala Sa'dun wa ana wallah la aqtulu musliman hatta yaqtulahu du al-butain, yakni Usama. Maka di sini disebutkan bahwa Sa'ad berkata, dohirnya adalah dari sahabat yang ikut peleton, nanti di kisah yang kedua dari Ansor bersama dia. Maka dia bersumpah, wallah, I will never kill any Muslim so long as a person with a heavy belly. Usama will not kill. Upon this a person remarked. Maka dikatakan Sa'ad yang dohirnya bersama Usamah ibnu Zaid, faqala Sa'ad wa ana wallah la aqtulu musliman, maka demi Allah aku tidak pernah membunuh seorang muslim hatta yaqtulahu dul butain, sampai Usamah ibnu Zaid laqab dul butain telah membunuhnya, yakni Usamah. Qala rajulun alam yaqulullah, maka mengingatkan, tidaklah Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah, maka perangilah mereka orang-orang musyrik kafir hatta la takuna fitnah, sampai dia tidak menjadi fitnah. Maksudnya gembong-gembong kemusyrikan ini membuat fitnah dengan berbagai cara, membunuh kaum muslimin, mencela dakwah Nabi, dan berbuat kedustaan dan berbuat kemunafikan, maka membuat fitnah. Maka di ayat ini disebutkan wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun, maka perangi mereka orang-orang musyrik kafir sampai tidak berbuat fitnah kemusyrikan lagi. Wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah, dan akhirnya jadilah agama itu hanya untuk Allah, sehingga di dunia ini aman, tentram, beribadah hanya kepada Allah. Itu maknanya ayat ini. Faqala Sa'dun qad qatalna hatta la takuna fitnah, maka kata Sa'ad, kami menggunakan ayat ini ataupun mengamalkan ayat ini, bahwa kami membunuh orang-orang musyrik kafir sampai tidak menjadi fitnah. Wa anta wa ashabu, adapun kamu, dohirnya kepada Usamah ibnu Zaid dan teman kamu, turiduna an tuqatilu hatta takuna fitnah, maka kamu dengan membunuh muslim kamu membuat fitnah. Maksudnya ayat ini, bunuhlah mereka orang-orang musyrik kafir, jangan sampai membuat fitnah lagi, beribadah kepada selain Allah, membunuh kaum muslimin, dan seterusnya. Bunuhlah gembong-gembong kemusyrikan itu. Ini kami laksanakan sehingga tidak ada fitnah lagi membunuh kaum muslimin mereka itu dan menyembah kepada Allah, kepada selain Allah. Adapun kamu, wahai Usamah, antuqatilu hatta takunu fitnah, maka kamu tidaklah berperang kecuali membuat fitnah. Dengan apa? Membunuh kaum muslimin. Faham ya? Maka ini riwayat yang pertama. Adapun riwayat yang kedua, haddatsana Yaqutu ad-Dawraqi, haddatsana Husaimun akhbarana Husain, haddatsana Abu Zibyan qala sami'tu Usamah ibn Zaidin ibni Harithah yuhadithu qala
ba'athna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-huruqati min Juhainah fasabbahna al-qauma fahazamnahum walahiktu ana wa rajulun minal ansor. Ini dia. Di sini dia tidak sendiri tetapi dengan seseorang dari al-ansor. Rajulun minal ansor, rajulan minhum. Maka aku bersama orang ansor. Maka di riwayat yang kedua ini disebutkan lebih detail bahwa dia diutus kepada Al-Hurqah, tempat dari kabilah Banu Juhainah. Maka di saat pagi hari hazamnahum, dan ini kebiasaan kaum muslimin dan keutamaan kaum muslimin. Bangun antum jam 4 adzan awal, maka kalian siap. Adapun mereka kebanyakan orang-orang awam dalam keadaan tidur. Lihat bagaimana mereka dalam keadaan tidak siap. Orang-orang kafir musyrik, tidak ada syariat bagi mereka untuk bangun melaksanakan salat sebelum fajar. Adapun kaum muslimin bangun jam 4 adzan awal, kemudian salat malam, kemudian jam 5 adzan yang kedua salat berjamaah. Maka mereka dalam keadaan siap, dalam keadaan terbangun. Maka akhirnya seperti itu, orang-orang kufar pada tidur. Maka didapatilah mereka diserang pagi-pagi. Fahazamnahum walahiktu ana wa rajulun minal ansor rajulan minhum. Maka di saat penyerangan itu kami mendapati seseorang di mana Usamah berserta orang Al-Ansor. Maka menangkap dari seseorang mereka. Falamma ghasainahu qala la ilaha illallah. Maka di saat dalam keadaan tertangkap, maka orang ini takut kepada kita, senjata kita dan yang lainnya. Maka akhirnya orang ini mengatakan la ilaha illallah. Faqaffa anhu al-ansariyu. Ini poinnya. Dohirnya wallahu a'lam, apakah saat di sini adalah al-ansari ini yang di riwayat pertama. Faqaffa anhu al-ansariyu. Apa makna faqaffa? Maka orang Al-Ansor menahan diri setelah mengatakan la ilaha illallah, tidak membunuh. Kemudian disebutkan wa ta'antuhu birumhi hatta qataltuhu. Adapun aku tidak berhenti, terus meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, aku menusukkan tombakku kepadanya sampai mati. Padahal telah mengatakan la ilaha illallah. Qala falamma kudimna, maka di saat selesai kembali ke base camp, ke tempat Nabi hanya mengutus dalam bentuk pasukan kecil. Maka kami kembali ke Madinah. Balagha dzalika an-nabiyya. Balagha dzalika an-nabiyya. Maka telah tersampai khabar ini kepada Nabi. Faqala li, maka di sini kisahnya Nabi telah mengetahui keadaan Usamah. Faqala li ya Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Maka wahai Usamah, kamu telah membunuh seorang muslim di mana dia mengucapkan la ilaha illallah. Qala qultu ya Rasulullah innama kana muta'awwidan. Apa makna muta'awwid? Isti'adah maknanya perlindungan. Maka muta'awwidan mansub di sini dalam keadaan dia itu mencari perlindungan. Jadi dia mengucapkan syahadat bukan karena ikhlas untuk masuk kepada Islam. Dari mana mengetahui perkara di dalam hati seseorang?
Tapi dia muta'awwidan, mencari perlindungan agar selamat. Qala faqala aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, maka Nabi langsung mengatakan, lalu kamu membunuh dia setelah mengatakan la ilaha illallah. Qala fama zala yukarriruha alayya, maka terus Nabi mengulang kepadaku, hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dalikal yaum, sampai aku ini mengharapkan pada saat itu dalam keadaan masih kafir. Maksudnya baru masuk Islam, sehingga perkara ini perkara yang dimaklumi oleh Nabi karena baru masuk Islam. Namun Usamah ibnu Zaid sudah sejak dulu masuk Islam, masih dari mudanya. Maka inilah dari hadis, yang mana faedah dari hadis ini bahwa seorang yang bersyahadat menjadi saudara kita muslim. Dan yang kedua, setelah seseorang masuk kepada Islam, tidak boleh kita membuncahkan darahnya. Karena di hadis yang terdahulu, di hadis Ibnu Umar, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, fa in qala dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Maka aku diperintah untuk Allah berperang dengan orang-orang musyrik kafir sampai mereka mengucapkan syahadah. Setelah mereka mengucapkan syahadah, maka apa? Asamu minni dima'ahum, maka mereka terlindungi darah-darahnya dari kita kaum muslimin. Nah, sekarang Usamah ibnu Zaid telah melaksanakan syahadat orang Juhainah ini dan tetap dibunuh dengan dalih dia telah melaksanakan ini karena takut kepada pedangku, kepada tombakku, bukan kepada Allah. Maka dari mana? Maka inilah yang bisa kita berikan. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi